Jadi, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang peran strategi sumber daya manusia dalam proses produksi dan konsep job design serta analisis pekerjaan. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, Angela X Mustika Anggas dengan NIM 12410429 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 124-10430. Perkenalkan, nama saya Haria Dharma Dwi Kayana dengan NIM 124-10423. Perkenalkan, nama saya Nika Dahi Biola Putri dengan NIM 124-10414. Perkenalkan, nama saya Nadia Vanita dengan NIM 123-10609. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran strategi sumber daya manusia dalam proses produksi. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi operasi. Intinya perusahaan itu melakukan perencanaan tenaga kerja sesuai kebutuhan produksi, membagi tugas secara jelas di setiap lini kerja, serta memberikan pelatihan agar karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu, perusahaan menerapkan aturan keselamatan kerja, sistem intensif, dan evaluasi rutin, tentu saja untuk menjaga produktivitas dan kualitas hasil produksi. Nah, contohnya itu pada perusahaan seperti Indofood, saat permintaan mie instan meningkat, perusahaan menambah pekerja kontrak dan mengatur jadwal shift agar produksi tetap berjalan. Setiap shift dipimpin oleh seorang leader yang mengawasi operator, teknisi, dan quality control. Karyawan juga mendapat pelatihan pengoperasian mesin dan diwajibkan mengikuti SOP K3 sehingga produksi tetap aman, efisien, dan target pun tercapai. Kemudian yang kedua itu ada kontribusi SDM terhadap efektivitas, efisiensi, dan kualitas proses produksi. SDM yang ditempatkan sesuai dengan keahlian akan membuat proses produksi berjalan tepat sasaran atau efektif. Nah, pelatihan ini dapat berkelanjutan dan cara kerja yang berstandar membantu mempercepat proses kerja serta mengurangi pemborosan. Selain itu, kompensasi operator dan quality control sangat menentukan kualitas produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi contohnya itu di pabrik mie instan ini, operator yang sudah terlatih mampu mengoperasikan mesin dengan benar tentunya, sehingga target produksi juga tetap dapat tercapai. Kemudian dengan penerapan metode kerja yang baik dan penugasan mesin membuat waktu setup lebih singkat dan bahan baku tidak terbuang secara sia-sia. Intinya lebih efisien. Sementara itu, quality control yang kompeten memastikan rasa, tekstur, dan keamanan produk tetap konsisten sebelum didistribusikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang praktik yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi, keterlibatan, dan produktivitas tenaga kerja. Yaitu untuk meningkatkan kompetensi, perusahaan memberikan pelatihan secara berkala agar karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar kerja. Keterlibatan karyawan ditingkatkan dengan memberi ruang partisipasi, penghargaan, dan juga komunikasi dua arah. Sementara itu, produktivitas didorong melalui sistem penilaian kerja intensif dan evaluasi rutin agar karyawan termotivasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan SDM pada lini operasi dan bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi. Tantangan utama yang sering dihadapi meliputi perubahan permintaan produk, absensi karyawan yang tidak terduga, perbedaan kemampuan karyawan dalam mengoperasikan mesin, resiko kecelakaan kerja, serta kejenuhan akibat pekerjaan yang bersifat rutin dan monoton. Jika tidak dikelola dengan baik, hal-hal tersebut dapat menurunkan produktivitas dan kualitas produksi. Untuk mengatasi, perusahaan menerapkan sistem kerja yang fleksibel, pelatihan dan serta memperkuat aspek keselamatan dan kenyamanan kerja. Contohnya itu adalah perusahaan mie instan itu mengadakan pelatihan pengoperasian mesin dan pelatihan ulang SOP agar karyawan lebih terampil. Karyawan dilibatkan melalui program kotak saran dan penghargaan karyawan terbaik di setiap periode kerja. Selain itu, perusahaan memberikan bonus berdasarkan pencapaian target produksi dan mengadakan meeting harian untuk mengevaluasi hasil kerja, sehingga produktivitas karyawan terus meningkat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job design. Yang pertama itu,
pengembangan SDM. Rotasi jabatan atau kerja dilakukan dengan memindahkan karyawan berpengalaman ke posisi lain yang setara. Untuk meningkatkan pemahaman departemen, kompetensi karyawan dan produktivitas. Program ini meliputi yang pertama itu ada penawaran perpindahan jabatan. Lalu yang kedua itu penilaian kompetensi karyawan. Yang ketiga pelatihan untuk tugas baru. Dan yang keempat itu monitoring kinerja berkelanjutan. Manfaatnya itu untuk menciptakan tenaga kerja yang fleksibel, termotivasi dan siap menghadapi berbagai posisi operasional serta pengembangan karir. Lalu, yang kedua itu ada penerapan job design tersebut dalam menunjang proses operasional. Job rotation di Indofood membantu proses operasional dengan memindahkan karyawan antar posisi yang berbeda. Sebelum dipindahkan, karyawan diberikan pelatihan komprehensif dan disesuaikan dengan prosedur kerja serta standar operasional yang berlaku. Hal ini meningkatkan fleksibilitas karyawan, mencegah keputusan SDM yang keliru, mempercepat produksi, mengurangi risiko, dan memudahkan pencapaian target produksi. Saya akan menjelaskan tentang job design. Poin ketiga yaitu dampak job design terhadap kinerja karyawan dan output operasional. Job rotation di Indofood memberikan dampak positif pada kinerja karyawan karena mengurangi kebosanan, memberi tantangan baru, dan memperluas keterampilan sehingga meningkatkan motivasi serta rasa memiliki terhadap perusahaan. Penelitian tentang relasi kerja menunjukkan bahwa perpindahan tugas yang terencana dapat meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan, antara lain melalui semangat kerja yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih luas, dan kesesuaian yang lebih baik antara orang dengan para pekerjanya. Untuk output operasional, job rotation membantu menjaga kelancaran produksi karena banyak karyawan mampu mengerjakan dari berbagai tugas sehingga tidak ada yang cuti atau resign yang dapat menghambat target produksi. Bagian C, analisis pekerjaan. Yang pertama ada job description. Identitas jabatan. Posisi ini bernama Staff Quality Control atau QC produksi yang berada di bawah Departemen Quality Assurance atau produksi. Yang kedua ada ringkasan pekerjaan atau job summary. Staff QC bertanggung jawab memantau dan memastikan seluruh proses produksi mie instan mulai dari pencampuran bahan baku hingga pengemasan berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan perusahaan. Yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab utama. Staf QC melakukan pemeriksaan bahan baku melalui pengambilan sampel dan pengecekan kualitas material seperti tepung, bumbu, dan minyak. Selain itu, staf QC memantau parameter kritis proses produksi termasuk suhu penggorengan, ketebalan adonan, dan kadar air selama proses berlangsung. Staf QC juga bertanggung jawab terhadap kualitas produk akhir dan pelaporan yang meliputi uji kualitas produk, kepatuhan standar, dan pelaporan. Untuk ruang lingkup kerja, pekerjaan dilakukan di area pabrik dengan sistem kerja shift yaitu pagi, siang, dan malam. Staf QC dituntut berkoordinasi secara aktif dengan operator produksi, teknisi mesin, dan bagian gudang guna menjaga kualitas dan kelancaran operasional. Selanjutnya, analisis pekerjaan yang kedua yaitu job specification. Yang pertama, kualifikasi pendidikan. Kandidat diharapkan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMK jurusan kimia analis atau teknologi pangan, serta terbuka bagi lulusan D3 atau S1 teknologi pangan, teknik kimia maupun biologi yang memiliki pemahaman dasar mengenai proses dan mutu produk pangan. Yang kedua, pengalaman kerja. Perusahaan mengutamakan pelamar yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang quality control pada industri makanan atau fast moving consumer goods. Namun demikian, lulusan baru atau fresh graduate dengan penguasaan konsep dan motivasi belajar yang tinggi tetap diberikan kesempatan untuk melamar. Yang ketiga ada kompetensi teknik atau hard skill. Kandidat harus memahami prinsip keamanan dan mutu pangan, termasuk penerapan HACCP, GMP, serta sistem jaminan halal. Selain itu, diharapkan mampu mengoperasikan alat laboratorium dasar seperti timbangan analitik dan moisture analyzer.
lakukan uji sensoris, serta memiliki kemampuan dasar pengolahan data dan pelaporan menggunakan Miss Office. Yang keempat ada kompetensi non-teknis atau soft skill. Diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam mendeteksi ketidaksesuaian mutu produk, integritas, dan ketegasan dalam menegakkan standar kualitas. Kemampuan komunikasi yang jelas dan efektivitas dengan tim produksi, serta kondisi fisik yang prima untuk mendukung aktivitas kerja di area publik. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih.